Hai semua. Tentu saja sebagai business owners, marketers, dan branding people, kita seringkali ingin melakukan research terhadap hal-hal tertentu. Misalkan, bagaimana perkembangan dan tren pembelian online dibandingkan dengan pembelian offline. Market research yang kompleks membutuhkan dana yang besar dan juga waktu yang panjang. Terkadang kita mungkin punya budgetnya, tapi kita tidak punya waktunya. Nah, video kali ini saya akan mereview sebuah tools bernama SurveyMonkey yang tentu saja teman-teman sudah sering dengar, bahkan mungkin teman-teman juga pernah mengisi. Kali ini saya akan membandingkan hasil dari SurveyMonkey buying respondents. Kita bandingkan dengan kita distribusikan dengan menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Bandingkan hasilnya, bandingkan juga cost per respondennya. Mari kita simak. Mari kita mulai. Di tab pertama adalah hasil dari SurveyMonkey buying respondents. Dan di tab kedua adalah hasil dari survei kita melalui Instagram dan Facebook Ads. Mari kita simak dan kita analisa satu persatu dari pertanyaan pada survei ini. SurveyMonkey buying respondents mempunyai error rate 10% dengan audience 25-50 tahun, female atau male, cewek cowok, lalu areanya Jabodetabek dan dengan error rate 10%. Untuk SurveyMonkey responden, kita mendapatkan 100 responden. Untuk Instagram dan Facebook Ads, kita mendapatkan 52 responden. Mari kita simak satu persatu hasil dari setiap pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, manakah dari hal-hal berikut ini di mana Anda yang merupakan pengambil keputusan utama tentang apa yang harus dibeli di rumah tangga? Pilih semua yang sesuai. 71,29% memilih kesehatan, 69,31% memilih bahan makanan. Bagaimana dengan hasil dari Facebook dan Instagram Ads? Dengan pertanyaan yang sama, 78,85% memilih bahan makanan, 51,92% memilih kesehatan. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Manakah dari berikut ini yang paling mempengaruhi keputusan pembelian Anda? Di buying respondents dari SurveyMonkey, 52,48% menjawab saran rekan atau saudara, 32,67% menjawab sosial media. Bagaimana dengan hasil yang ditunjukkan oleh Facebook dan Instagram Ads? 40,38% memilih sosial media, 26,92% memilih saran rekan atau saudara. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Anda biasanya membuat keputusan tentang merek mana yang akan dibeli sebelumnya atau pada saat pembelian? Buying responden SurveyMonkey 79,21% sebelumnya, 20,79% pada saat pembelian. Facebook dan Instagram Ads dengan pertanyaan yang sama, 67,30% sebelumnya, 32,69% pada saat pembelian. Lanjut ke pertanyaan keempat, seberapa sering Anda menunggu promo atau mendapat voucher promo sebelum membeli kategori produk di atas yang dia pilih sebelumnya? 28,71% menjawab selalu, 25,74% menjawab hampir setiap kali. Pertanyaan yang sama untuk audiens Facebook dan Instagram Ads, 21,15% menjawab selalu, 28,85% menjawab hampir setiap kali. Lanjut pertanyaan kelima, manakah dari berikut ini yang paling sering Anda beli secara online? Pilih semua yang sesuai. 80,2% menjawab perawatan pribadi, 65,35% menjawab bahan makanan, audiens Facebook dan Instagram Ads, 51,92% menjawab perawatan pribadi, 46,15% menjawab bahan makanan. Lanjut pertanyaan 6. Manakah dari berikut ini yang paling sering Anda beli di toko fisik? Pilih semua yang sesuai. 66,34% menjawab bahan makanan, 46,53% menjawab kesehatan. Bagaimana dengan audiens dari Facebook dan Instagram Ads? 88,46% menjawab bahan makanan, 44,23% menjawab kesehatan. Lanjut pertanyaan 7. Seberapa sering Anda membeli sesuatu secara impulsif?
5,94% menjawab selalu, 19,8% menjawab hampir setiap kali. Audiens Facebook dan Instagram Ads 3,85% menjawab selalu, 5,77% menjawab hampir setiap kali. Lanjut pertanyaan ke-8. Secara umum seberapa sering Anda berganti merek? 3,96% menjawab selalu, 7,92% menjawab hampir setiap kali. Audiens Facebook dan Instagram Ads dengan pertanyaan yang sama, 3,85% menjawab selalu, 7,69% menjawab hampir setiap kali. Nah, lalu apa kesimpulan dari research yang kita lakukan terhadap hasil survei Monkey? Yang pertama, hasilnya berbeda. Kesimpulan nomor 2, survei secara online, tentu saja kita tidak bisa langsung gunakan data untuk pengambilan keputusan. Kesimpulan nomor 3, cost per respondents dari survei Monkey jauh lebih mahal daripada cost per respondents Facebook dan Instagram Ads. Survei Monkey, cost per respondensnya adalah 60 ribuan, Facebook dan Instagram Ads 19 ribuan. Sekian dari saya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Ciao.